Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6 SD Negeri Cangkringan 1. Pagi ini kita akan membahas soal tryout matematika SDSN paket 1. Kalian siapkan alat belajar, perhatikan baik-baik dan dicatat informasi penting yang Bu Fitri sampaikan nanti. Semua siap? Baiklah, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Perhatikan soal berikut ini. Hasil dari 72 pangkat 2 tambah akar pangkat 3 74.088 bagi akar 36 dikurangi 7 pangkat 3. Kalian perhatikan di kotak berikut ini. 72 pangkat 2 itu hasilnya 5184. Kemudian akar pangkat 3 dari 74.088 yaitu 42. Akar dari 36 yaitu 6 dikurangi 7 pangkat 3 yaitu 343. Nah, di sini ada perhitungan tambah, bagi, dan kurang. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang bagi. Maka yang Bu Fitri kurung 42 bagi 6 itu hasilnya 7. Kemudian kamu bisa memulai mengerjakannya dari depan. 5184 ditambah 7 dikurangi 343. Hasilnya 4848. Kunci mengerjakan soal seperti ini adalah kalian bisa menghitung akar pangkat 3-nya. Bu Fitri sudah memberikan di dalam video beberapa waktu yang lalu. Kalian bisa ulang-ulang untuk melihat kembali cara akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Soal berikutnya, urutan bilangan berikut dari yang terkecil. Kunci mengerjakan soal seperti ini yaitu dengan menjadikan semua bilangan menjadi bilangan desimal. Di dalam kotak kalian perhatikan 7/6 kalau dibuat desimal yaitu 1,167. Berasal dari mana? Berasal dari 7 bagi 6. Kalian bisa menggunakan porogapet kalau bahasa Jawanya, kalau bahasa Indonesia dengan menggunakan pembagian bersusun. Kemudian 1,23 itu sudah bilangan desimal ya. Kemudian bilangan 1 15/63 itu itu bilangan campuran. Kamu jadikan pecahan utuh dulu. Pecahan utuh yaitu dengan cara 1 kali 63 tambah 15. Hasilnya 78/63. Terus dibuat desimal. Desimalnya sama, caranya dengan 78 bagi 63, yaitu dengan cara pembagian bersusun atau kalau istilah bahasa Jawa yaitu porogapet. Hasilnya adalah 7,238. Kemudian 5/4 itu juga sama, bisa menggunakan pembagian bersusun atau porogapet. Hasilnya 7,250. Kemudian 130%, artinya 130/100. Kalau dijadikan desimal 1,300. Nah, kalau sudah ketemu pecahan desimal seperti ini, kalian baru bisa mengurutkan mana yang terkecil, mana yang terbesar. Kamu lihat bilangan yang depan sendiri semuanya 1, ya kan? Kemudian angka yang kedua berapa? Yang lebih besar. Kemudian angka 3, angka keempat, dan seterusnya. Cara mengerjakan soal cerita. Kalau soal cerita seperti ini, kerjakan satu kalimat dihitung, satu kalimat dihitung. Jadi agar lebih cepat untuk menghitungnya. Pertama, setengah uang ayah 1 juta. Berarti kalau uang utuh berapa? 1 juta kali 2, yaitu 2 juta. Berarti uang utuh ayah itu ada 2 juta.
Kemudian seperlimanya digunakan untuk kebutuhan sekolah. Berarti dihitung 1/5 kali 2 juta, hasilnya 400.000. Kemudian 40% untuk kebutuhan sehari-hari. Dihitung lagi 40%, 40/100 kali 2 juta, hasilnya 800.000. Kemudian 0,25 ditabung, dihitung lagi 25/100 kali 2 juta, hasilnya 500.000. Sisanya untuk dana cadangan. Mari kita hitung dana cadangan. Keperluan-keperluan tadi kalian tambahkan. Kalau sudah, baru 2 juta dikurangi hasil penjumlahan kebutuhan tadi, yaitu 2 juta dikurangi dalam kurung 400 tambah 800 tambah 500.000, hasilnya 300.000. Soal cerita berikutnya, sebuah kebun berbentuk persegi panjang digambar dengan skala 1/1500. Lebar kebun pada gambar 3 cm kurang dari panjangnya. Panjang kebun sebenarnya 120 meter. Lebar kebun sebenarnya adalah, nah di sini kalian harus ingat segitiga JPS. Kalian perhatikan cara hitungnya JPS. Cara menghitung jarak pada gambar. Gambar itu artinya P. Jadi kalau mencari P itu J per S. J itu artinya jarak sebenarnya, kalau S itu artinya skala. Bu Fitri ulangi lagi, segitiga JPS. J artinya jarak sebenarnya, P artinya jarak pada gambar, S artinya skala. Mari kita hitung bersama. Jarak pada gambar panjangnya tadi, yaitu rumusnya kamu masukkan jarak sebenarnya per skala, yaitu 12.000 cm per 1.500, hasilnya 8 cm. Kemudian lebarnya tadi kan 8 kurangi 3 sama dengan 5 cm. Lebar sebenarnya, lebar pada gambar kali skala, tinggal dimasukkan angkanya, 5 cm kali 1.500, hasilnya 7.500 cm. Karena yang dicari lebar sebenarnya, maka cm-nya tadi diubah ke dalam meter, yaitu 7.500 dibagi 100, hasilnya 75 meter. Soal tentang jarak kecepatan waktu. Kalian harus benar-benar memperhatikan, membaca, memahami baik-baik pada soal cerita ini. Kalau soal cerita ini sama persis dengan soal pada tryout sebelumnya. Caranya pun juga sama. Perhatikan slide berikutnya untuk cara hitung. Diketahui kecepatan Andrew 12 km per jam. Waktu berangkat Andrew pukul 7:58 menit. Kamu cari selisih waktunya antara waktu berangkat Andrew dan waktu berangkat Naufal, yaitu dengan cara dikurangi. Jam 8.13 dikurangi jam 7.58, hasilnya itu 15 menit. Kalau dijadikan jam, itu artinya 1/4 jam. Kemudian mencari selisih jarak. Selisih jarak 1/4 jam tadi kali 12 km per jam. 12 km per jam berasal dari kecepatan Andrew, kecepatan awal, kecepatan yang pertama. Hasilnya 3 km. Kemudian jarak utuh, jarak keseluruhan antara rumah Andrew dan Naufal itu 8,6. Yuk kita masukkan rumusnya. Waktu, mencari waktu berpapasan, yaitu jarak utuh dikurangi selisih jarak per kecepatan 1, kecepatan Andrew, tambah kecepatan 2, kecepatan Naufal. Dimasukkan angkanya, 8,6 dikurangi 3 per 12 tambah 3 sama dengan 5,6 per 42. Nah ini sudah ketemu waktu berpapasan.
Sekarang kita akan mencari jarak berpapasan Andrew, yaitu 12 km per jam kali 5,6 per 42, hasilnya 1,6. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Saat berpapasan dengan Naufal, Andrew telah menempuh jarak, caranya 1,6 tambah 3 kilometer. 3 kilometer berasal dari mana? Berasal dari selisih jarak yang atas tadi. Hasilnya 4,6 kilometer. Cara menghitung soal-soal seperti ini, jarak, kecepatan waktu itu memang harus diperhatikan baik-baik dan dipahami. Dan kalian harus ingat juga rumus segitiga ajaib atau segitiga Jokowi, jarak, kecepatan, waktu. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar jajar genjang. Pertanyaannya luas bangun. Berarti kan luas jajar genjang. Luas jajar genjang rumusnya adalah alas kali tinggi. Alasnya berapa itu? Alasnya adalah 66. Berasal dari 33 tambah 33. Itu kan ada sisi sama kan? Berarti tinggal ditambahkan saja. Kali tinggi, tingginya 56, dikalikan hasilnya 3696. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar setengah lingkaran. Nah, berarti pertanyaannya luas daerah yang diarsir. Berarti luas lingkaran. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Karena ini setengah lingkaran, maka ditulis setengahnya. Nah, yang diminta kan yang diarsir, yang disuruh menghitung kan yang diarsir. Diarsir itu ada 3 bagian. Dari berapa bagian itu? Dari 5 bagian. Berarti perhatikan kotak samping ini. Cara hitungnya seperti ini. Luas daerah yang diarsir 3/5 kali setengah kali 22/7 kali jari-jari. Jari-jarinya yaitu setengah dari 21. Hasilnya 10,5 kali 10,5. Hasilnya 103,95. Soal berikut ini itu tidak menghitung, tetapi kalian harus hafal tentang sifat-sifat bangun datar. Yang ditanyakan adalah sifat bangun belah ketupat. Di sini Bu Fitri beri gambar belah ketupat. Nah, seperti ini ya, gambar biru ini. Nah, ciri-ciri yang sesuai gambar biru ini, gambar belah ketupat adalah yang C. Memiliki 4 sisi sama panjang, memiliki 2 pasang sudut sama besar, memiliki 2 simetri lipat. Nah, soal berikut ini soal yang sepertinya paling sulit ya, karena kalian juga harus berlatih untuk membayangkan bangun tersebut. Pertanyaannya adalah luas permukaan bangun. Nah, ini terdiri dari bangun apa saja? Bangun tabung, setengah tabung ini ya, dan bangun balok. Luas permukaan LP itu luas permukaan setengah tabung. Nah, ini ada rumusnya. Setengah kali 2 kali pi kali R kali R tambah T. Jadi rumusnya adalah pi kali R tambah T. Kemudian kalian masukkan angkanya. Pi-nya sudah diminta yaitu 22/7. Berarti 22/7 kali 7 kali 7 tambah 14. Loh, R-nya dari mana, Bu? Nah, ini R-nya yang ada di lingkaran itu, yang ada garis 1 itu. Nah, itu R-nya 14 bagi 2. Kan R itu setengah diameter. Jadi 14 bagi 2. Tambah T. T itu tinggi karena itu ada strip ya, apa itu ya? Garis 1 itu artinya ukurannya sama. Nah, itu sama dengan 462. Kemudian
Hitungan selanjutnya yaitu mencari luas permukaan balok utuh dikurangi luas persegi. Loh, kok ada luas persegi, Bu Guru? Iya, luas persegi ini berasal dari tempelannya ini loh, tempelannya bawahnya tabung yang menempel di permukaan balok. Itu kan berbentuk persegi karena sisi-sisinya sama, yaitu 14. Yuk mari kita hitung. 2 kali P kali L tambah 2 kali P kali T tambah 2 kali L kali T. Nah, itu hasilnya 3724 dikurangi 196, yaitu 3528. Nah, yang permukaan balok persegi udah, yang luas permukaan setengah tabung udah. Kalau sudah, permukaan seluruhnya bagaimana? Yaitu dengan ditambahkan 462 tambah 3528, hasilnya 3990. Untuk mengerjakan soal koordinat seperti ini, kalian kalau di rumah bisa menggunakan kertas berpeta. Nanti kalian buat titik-titik kartesiusnya. Kartesius itu kalau ke kiri negatif, ada negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kalau ke kanan itu positif, dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ke bawah juga 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kalau atas 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian kamu tinggal menggambarkan titik-titiknya. Titik B negatif 1,2, titik C negatif 2,1, titik D 1,0. Berarti kalau yang membuat bangun belah ketupat, titik A berada di mana? Nah, ini perhatikan gambarnya. Titik A berada pada titik 2,3. Perhatikan diagram berikut ini. Pernyataan berikut yang sesuai dengan data tersebut adalah, ya ini kalian bisa menghitung satu persatu ini ya. Siswa yang mendapat nilai 75. Nah, kamu lihat 75. Laki-laki ada 2, perempuan 1, berarti jumlahnya ada 3. Nilai 80 tuh laki-laki 5, perempuan 1, berarti totalnya 6. Nilai 85, laki-laki 3, perempuan 4, totalnya ada 7. Nilai 90 ada 4 anak. Berarti total keseluruhan siswa kelas 6 ada 20 anak. Jawabannya adalah D. Untuk menghitung soal lingkaran seperti ini, kalian perhatikan dulu lingkarannya itu derajat apakah persen. Kalau persen berarti satu lingkaran penuh itu 100%. Kalau derajat berarti satu lingkaran penuh itu ada 360 derajat. Nah, itu sudah diketahui. Kalau lukis itu 90 derajat, diketahui dari siku-sikunya. Tenis meja 54 derajat, berasal dari mana? Nah, ini ada garis lurus. Garis lurus itu artinya 180. Jadi untuk menemukan tenis meja, caranya 180 dikurangi 36 derajat dikurangi 90 derajat, yaitu hasilnya 54 derajat. Kalau tari 36 derajat, futsal 72 derajat, sepak bola 108 derajat. Sekarang mencari jumlah seluruh siswa. Supaya bisa menghitung, kita harus mencari jumlah seluruh siswa dulu. Yang diketahui kan sepak bola, ada 30 siswa. Ya berarti kita hitung lewat sepak bola ini. Caranya bagaimana? 30 siswa kali 360 derajat per 180 derajat. 180 derajat itu berasal dari miliknya sepak bola. Kalau 360 derajat berasal dari satu lingkaran penuh. Hasilnya 100 siswa. Terus kita hitung siswa milik futsal dan tenis meja. Kalau sudah ketemu, tinggal kamu selisihkan, yaitu selisih futsal dan tenis meja. 20 dikurangi 15, yaitu ada 5 siswa. Masih tentang diagram,
kalian diminta untuk membuat persentase siswa yang memperoleh nilai di atas rata-rata. Nah, kalian hitung dulu rata-ratanya berapa. Pertama, nilai 74, ada berapa siswa? Ada 2 siswa. 78, 4 siswa. 82 ada 5 siswa. 88 ada 6 siswa. Nilai 94 ada 3 siswa. Jumlah siswa semua ada 20. Terus kita menghitung jumlah seluruh nilai ya. Itu caranya dengan cara kamu kalikan 74 kali 2. Itu hasilnya 148. Terus di jumlah semua hasilnya 1680. Kalau sudah ketemu seperti ini, kalian menghitung rata-ratanya. Rata-rata adalah 1680 per 20. Per itu artinya bagi. Hasilnya 84. Pertanyaannya tadi adalah nilai di atas rata-rata. Rata-ratanya 84. Berarti nilai yang di atas 84 itu ada berapa siswa? Yang nilai di atas 84 itu ada nilai 88 dan 94. Jumlah siswanya 6 tambah 3, yaitu ada 9. Kemudian cara mengubah ke persen. 9 per 20 kali 100%, hasilnya 45%. Perhatikan soal berikut ini. Rata-rata berat badan 14 siswa adalah 35 kg. Kamu hitung nih rata-ratanya. Berarti kalau rata-rata itu kan ada jumlah berat badan dibagi jumlah siswa. Kita menghitung jumlah berat badan 14 siswa dengan cara 35 kg kali 14 siswa sama dengan 490. Dah, itu satu kalimat sudah ketemu. Sekarang kalimat berikutnya. Sebelum ditambah berat badan Adi dan Rina rata-rata 33 kg. Sebelum berarti kan sebelum ditambah Adi dan Rina. Berarti kan cuma 12 siswa. Kita hitung jumlah berat badan 12 siswa. Caranya 33 kg kali 12 siswa. Hasilnya 396. Untuk mencari berat badan Adi dan Rina, dikurangi jumlah berat badan yang 14 siswa dan 12 siswa tadi. Hasilnya 94. Nah, kalimat berikutnya, berat badan Adi 8 kg lebih dari berat badan Rina. Berarti kan lebih berat. Ini Bu Fitri misalkan ya, ini membuat misal. Contoh membuat misal. Misalnya berat badan Rina itu adalah N. Ini dimisalkan biar mudah untuk menghitung, dimisalkan. Berat badan Adi adalah 8 tambah N, kan lebih berat, berarti tambah 8 tambah N. N tadi milik Rina. Kemudian cara hitung. Rina tambah Adi sama dengan 94. Terus dimasukkan misalnya tadi. Rina N tambah Adi 8 tambah N sama dengan 94. Yang NN ditambah. N tambah N ada 2N tambah 8 sama dengan 94. 2N sama dengan 94 kurangi 8. 2N sama dengan 86. Untuk mencari N sendiri itu caranya 86 bagi 2 sama dengan 43. N tadi kan miliknya Rina. Jadi berat badan Rina ada 43 kg. N tambah 8 tadi miliknya Adi. Jadi berat badan Adi adalah 8 tambah 43 sama dengan 51 kg. Nah, ini Bu Fitri berikan motivasi untuk kalian selama pembelajaran daring ini. Jika kamu gagal mendapatkan sesuatu, hanya satu hal yang harus kamu lakukan, coba lagi. Misal kalian kemarin
salah, ada yang salah dalam mengerjakan, coba lagi, dan coba lagi. Kalian latihan soal-soal matematika, kok salah terus, nggak ketemu jawabannya, kok salah terus, nggak ketemu jawabannya, coba lagi. Latihan terus, khususnya bagi yang sudah mempunyai soal-soal tryout, itu bisa diulang-ulang terus, dilatih-latih terus dalam berhitung, dalam memahami soal-soal cerita khususnya matematika. Nah, kalian harus tetap semangat dalam pembelajaran daring ini, karena dengan tetap semangat kalian pasti akan terus berprestasi. Sekian dan terima kasih. Demikian pembahasan soal-soal tryout khususnya matematika. Semoga dengan pembahasan ini yang tadinya belum paham bisa menjadi lebih paham. Bagi yang belum paham bisa tanyakan ke Bu Fitri lewat Japri. Nanti Bu Fitri beri pemahaman lagi. Kemudian ada tugas pada slide berikutnya, kalian kerjakan dengan maksimal. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas matematika ini sesuai dengan materi yang Bu Fitri berikan tadi. Kerjakan soal matematika di buku Ultra paket 2 halaman 177. Nomor-nomor yang dikerjakan adalah nomor 8, 12, 19, 27, 29, dan 31. Tulis di buku tulis beserta cara hitungnya. Jadi nggak hanya langsung jawabannya, tetapi dengan cara hitungnya.